dan pertama juga ngasih khotbah meskipun masih magang ya, tapi ya semuanya kita jalanin sama satu keluarga besar dari Khotbah dadakan ya. khotbah dadakan. Tentang apa khotbahnya? Khotbahnya tentang zakat, tentang indahnya kebersamaan, kita masih bisa dikasih nikmat sehat, nikmat iman yang kita rasain sampai hari ini. Jadi ya ucapan syukur dan juga kita saling maaf-maafan aja. Grogi nggak sih jadi imam dadakan? Tanya. Grogi dia. Kalau pas sholat sih enggak, tapi pas dia harus Khotbah. Khotbah dia keringetan, sampai keringetan dia. Nervous ya. Ya iyalah, orang biasanya ada tugas ya Pak, yang khotbah. Gitu. Kenapa sih alasan untuk maksudnya kayak sholat id di rumah? Apa mungkin karena COVID atau seperti apa gitu? Ingin keintiman keluarga mungkin di rumah. Atau bagaimana? Karena kita mengikuti protokol yang memang diharuskan oleh pemerintah, tidak boleh berada di kerumunan. Jadi memang sudah 2 tahun ini sih, ini tahun kedua kita keluarga besar sholat di rumah gitu. Dan alhamdulillah kalau tahun lalu kita panggil ustadz datang ke rumah, nah kali ini alhamdulillah ada Ibnu sudah yang bisa menjadi imam gitu. Jadi memang memang udah ketentuan kita sebagai masyarakat yang benar lah, yang baik itu untuk sholat di rumah. Kebetulan juga kan adik aku sama adik iparku tuh sangat mengikuti protokol yang ada muslimah. Iya. Pokoknya dia nggak mau keluar sama sekali, jadi dia mau sholat di rumah. Biar semuanya menjalankannya nyaman. Lebih pada itu. Oke, Kak Ririn mungkin kan kalau di momen lebaran ini kan biasanya kan masak-masak gitu ya. Buat Kak Ririn sendiri mungkin seperti apa sih? Kalau aku memang Tetap masak-masak gitu. Maksudnya masak-masak. Tiap tahun masak. Biasanya kan ini tuh sebenarnya lebaran pertama mama nggak ada. Nah biasanya kan mama yang selalu ngasih tahu kita mesti masak apa tahun ini. Karena aku yang paling tua, jadi aku yang masak di rumah. Dan kita nggak masak ketupat. Oh iya, Iya, kenapa? makanya kita mau datang ke keluarga Ibnu karena Cari keluarga ketupat. Ibnu masak ketupat, jadi kita makan ketupat di sana. Kenapa gitu Kak, kok nggak masak ketupat gitu? Memang di keluarga aku biasanya kita makanan itu beras, karena kan kita dari Bugis kan, dari Sulawesi, makannya beras atau enggak kalau soto pun ya soto Makassar, kayak soto Banjar gitu-gitu. Nah kalau Ibnu beda lagi makanan, makanya kita makan siangnya di sana sekarang sekalian silaturahmi. Sudah ziarah ke makam mama mungkin? Nggak bisa. Memang Lagi nggak iya belum bisa, insya Allah nanti setahun mungkin akan dipindahkan makamnya. Amin. Kak Ririn tadi dilihat dari Instagramnya sendiri kan baju keluarga besar sama semua gitu ya. Itu mungkin kalau untuk dari model sendiri, Kak Ririn sendiri yang terjun langsung milih atau seperti apa? Aku sama adikku sih, pokoknya kita mau yang simple karena punya anak juga, apalagi anak yang besar kan udah mulai bisa milih. Pokoknya dia maunya yang nyaman, bukan mau gaya ya mah, inget loh katanya gitu. Oke. Jadi emang cari baju yang anak-anak nyaman gitu, ya udah. Yang mengikuti tradisi THR juga nggak sih ke ponakan gitu? Iya ada terus dari aku kecil kayak gitu sampai saat ini masih ada terus. Jangan kan keponakan, ke anak sendiri juga ya. Oh iya. Iya. Tapi dia juga ikutan. Dia minta. Ya minta apa nih kecil atau kakaknya minta apa nih biasanya lagi momen-momen begini kan? Kalau kakaknya nggak pernah minta apa-apa, kalau Yaya langsung minta mana ininya. Karena kan kamu ngasih Javi. Iya. Dia ikutan juga. Gitu. Tadi udah sungkeman apa? Maaf. Sudah, setelah sholat, jadi urutannya setelah kita takbiran, kita sholat, kita khutbah, terus habis itu kita momen langsung sungkeman. Maaf. Nah itu momen first time berarti Kak Ririn kan sungkem sama itu gimana nih? Sempat terkeluarkan terharu kah atau gimana Kak? Terharu iya, tapi kita lebih banyak maafin aku ya kalau disalah ya santai aja sih. Kita dibawa santai. Kita dibawa segala sesuatu dibawa santai aja. Gitu. Terharu pasti iya gitu. Ini momen lebaran pertama ada Ibnu di rumah dan saya senang sekali.
Oke, Kak Ririn tadi kan dibilang kan kita ngikutin pemerintah ya untuk tidak ziarah ke makam ya siapapun itu ya. Mungkin menyiasatinya seperti apa sih? Karena ini kan momen spesial juga di Lebaran. Oke, kalau aku sendiri sih berpikirnya seringnya ke makam itu akan jauh kalah dengan kita seringnya mengirimkan doa. Jadi selama kita Ramadan ini selalu setiap kali kita sholat bersama, karena memang kita juga tarawihnya kan di rumah. Nah, kita selalu kirim doa buat mama. Kapanpun kita selalu kirimin doa. Jadi kayaknya itu lebih penting sekarang ini gitu, maksudnya lebih seringnya dikirimkan doa daripada seringnya datang berziarah gitu kan. Iya, jadi itu yang lebih penting kalau aku pribadi. Kak, kalau alasan makam mau dipindahkan, kenapa ya Pak? Ya karena kan pada saat itu Karena gini, karena pada saat itu kita tidak punya pilihan untuk menentukan lokasi makamnya di mana. Nah, nanti kalau kita sudah mendapatkan pilihan itu dan diperbolehkan, kita akan pindahin yang dekat-dekat sama tempat tinggal kita gitu. Karena kemarin pilihannya yang kasih itu malah justru pemerintah ke pihak rumah sakit. Kita nggak punya pilihan. Nah, gitu. Tapi mungkin udah prosesnya sudah ada opportunity. Saat ini belum bisa. Sekarang belum bisa, nanti. Karena kan lagi kondisi kayak gini. Oke. Oke, saya Ririn Ekawati. Saya Ibnu Jamil. Kita berdua mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.